cuma sekitar 4% doang masyarakat Malaysia yang bisa ngebiayain hidup mereka setelah pensiun nanti. You face retirement crisis. Retirement crisis is not going to be in next generation. It's already happening. Dan angka ini berarti nunjukin kalau banyak banget warga Malaysia yang dibebanin sama utang cicilan. Kita kan udah beberapa kali ya bahas krisis-krisis yang terjadi di banyak negara di dunia. Mulai dari krisis ekonomi, krisis beras, krisis keamanan, sampai yang terakhir kemarin kita bahas tuh krisis beras dunia. Ya intinya banyak lah. Dan ternyata negara tetangga kita, Malaysia, itu juga mereka tuh lagi ngalamin krisis loh. Malaysia saat ini tuh lagi ngalamin krisis pensiunan. Ini tuh maksudnya gimana ya? Krisis pensiunan tuh maksudnya nggak ada yang pensiun atau yang pensiun hidupnya jadi krisis? Apa gimana? Dan gimana bisa masyarakat Malaysia ngalamin krisis ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas mirisnya krisis pensiunan di Malaysia di Learning by Googling. Oke, sebelum kita mulai, gue mau jelasin dulu nih, maksud dari krisis pensiunan di sini tuh apa sih? Jadi kalau menurut The Star, krisis pensiunan tuh dipicu sama banyaknya orang Malaysia yang nggak punya tabungan atau uang simpanan yang cukup buat masa tua mereka. Buat kehidupan mereka setelah pensiun nanti. Dan kenapa bisa sampai disebut krisis? Ya karena kalau dibiarin ternyata hal ini tuh bisa nimbulin masalah ekonomi dan kemiskinan jangka panjang buat negaranya, buat Malaysia. Dan semua itu berawal dari kebijakan pemerintah buat pulih dari krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi kemarin. Kok bisa gitu? Nah ini buat ngerti awal krisisnya, kita harus tahu dulu nih skema pensiun di sana tuh kayak gimana. Jadi kalau menurut Viverson disebut sejak tahun 1951, Malaysia tuh udah ngediriin Employee Provident Fund atau EPF sebagai landasan finansial buat masyarakatnya yang lanjut usia dan bakal pensiun nanti. EPF nih jadi ya semacam kayak tabungan masa tua gitu, di mana setiap bulannya para pekerja tuh nyisihin 9-11% dari gaji mereka buat disimpan di EPF. Dan perusahaan tempat dia kerja juga ngasih kontribusi 12-13% buat EPF karyawannya. Jadi dari kita sebagai karyawan kita bakal nyisihin gaji kita buat EPF kita. Nah kantor kita sebagai tempat kita kerja itu juga ngasih buat EPF kita. Nah ini kan ya cukup oke ya. Tapi ya pembayaran IPF ini cuma berlaku buat PNS sama karyawan formal swasta aja. Sementara pekerja proyekan atau freelancer, mereka tuh nggak wajib buat ikutan IPF ini. Jadi ya buat yang freelance itu kalau mau ikut boleh, tapi ya nggak diwajibin. Dan buat yang ikutan IPF ini nantinya duit yang dibayarin tiap bulannya tuh bisa diambil kalau orangnya udah pensiun. Jadi ya bener-bener kayak tabungan masa tua gitu lah. Jadi ketika nanti kita udah tua, walaupun udah nggak kerja lagi, tapi dengan duit IPF ini kita jadi tetap bisa nanggung biaya hidup kita sendiri tanpa ngebebanin siapapun. Dan kerennya nih, kalau menurut The Telegraph, EPF ini jadi salah satu skema pensiunan negara terbaik di antara negara-negara berkembang di dunia. Emang skemanya gimana? Kalau menurut Dollars and Cents Malaysia disebut kontribusi di IPF ini tuh dibagi jadi 2 akun, dibagi jadi 2 rekening. 70% dari kontribusi yang kita bayar dari tabungan kita tuh bakal masuk ke rekening satu yang nggak boleh diambil sebelum usia pensiun. Yang nggak boleh diambil sebelum usia 55 tahun. Pokoknya rekening satu ini tuh bener-bener buat biaya hidup setelah pensiun. Jadi ya nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh diambil sebelum waktunya. Sementara rekening 2 itu isinya tuh 30% dari kontribusi yang kita bayar, 30% dari tabungan kita. Dan bedanya sama rekening satu, rekening yang kedua ini duitnya boleh diambil sebelum usia 55 tahun. Asal alasannya jelas. Kayak buat bayar rumah sakit dan obat-obatan, buat beli rumah pertama, atau buat ngelanjutin pendidikan yang butuh biaya besar. Nah itu boleh tuh ngambil dari rekening 2 tuh boleh. The EPF is divided into 2 accounts. Account 1 is meant for retirement, while account 2 can be used in some cases, like for housing or education. Nah, selama puluhan tahun dari tahun 1951, penarikan uang dari EPF tuh harus sesuai sama syarat-syarat tadi. Tapi masalahnya terus di tahun 2020, dunia kan dilanda pandemi ya, termasuk ya pastinya Malaysia. Dan ya, kayak yang kita tahu, pandemi ini kan ngebikin krisis ekonomi di mana-mana ya. Bener-bener banyak sektor yang down, bener-bener banyak orang yang jatuh miskin. Dan kalau menurut channel News Asia disebut, selama pandemi tuh awalnya pemerintah Malaysia tuh ngasih bantuan ke rakyat ya berupa bantuan langsung tunai. Tapi masalahnya kan rakyatnya tuh banyak dan nggak semuanya bisa ke-cover sama kas pemerintah. Sampai akhirnya dana yang disiapin buat nolong orang-orang yang terdampak pandemi itu udah habis, tapi yang krisis keuangan itu tuh masih banyak banget. Nah, di sini mikirlah pemerintah Malaysia, mikirin cara lain. Gimana caranya biar kondisi keuangan rakyatnya bisa teratasi, tapi tetap nggak nguras kas negara. Dan setelah mikir-mikir, akhirnya pemerintah ngeluarin kebijakan yang bilang kalau
dana yang disimpan di EPF itu bisa ditarik sama pemiliknya. Bener-bener semuanya bisa ditarik. Mau di rekening 1, mau di rekening 2, itu bisa ditarik semuanya. Dan sejak dirilisnya kebijakan ini, secara total udah ada 4 gelombang penarikan selama pandemi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan ya, kebijakan inilah yang bikin Malaysia jadi krisis pensiunan nih sekarang. Bahkan kalau menurut Muhammad Abdul Khalid, peneliti di Institute of Malaysian and International Studies, dia bilang, kebijakan ini adalah kebijakan terburuk yang pernah diterapkan di Malaysia sejak negara itu merdeka. Wah, sampai segitunya. Nah, menyangkut kebijakan boleh ngambil tabungan IPF di masa-masa pandemi tadi, kalau menurut Asia Asset Management, The Journal of Investment and Pensions disebut, awalnya pemerintah Malaysia tuh ngebuka penarikan iLestari sama iSinar di tahun 2020. Yang iLestari itu ditarik dari rekening 2, walaupun bukan dipakai buat pengobatan, pendidikan, ataupun beli rumah pertama. Itu nggak apa-apa tuh ditarik semua tuh. Sedangkan iSinar itu ditarik dari rekening 1, walaupun si penarik belum di usia pensiun. Dan ini bisa begini ya, soalnya balik lagi, kebijakan ini kan dikeluarin emang sebagai dana darurat masyarakat yang terdampak COVID. Jadi ya, mau lu umur 30, mau lu umur 40, mau lu umur berapapun, lu bisa narik duit yang ada di rekening 1, di rekening yang sebenarnya khusus buat pensiun. Terus di tahun 2021, pemerintah ngebuka lagi gelombang penarikan yang ketiga yang disebut iCitra, yang bisa ditarik dari akun 1 maupun akun 2, dari rekening 1 maupun rekening 2. Dan penarikan yang terakhir, penarikan yang keempat, itu dibuka di tahun 2022, yang juga bisa ditarik dari rekening 1 ataupun rekening 2. Dan penarikan yang keempat ini, yang terakhir ini, dikasih nama pengeluaran khas. Nah, kalau menurut Al Jazeera, dari keempat penarikan ini, secara total EPF tuh udah ngeluarin dana sebesar 145 miliar ringgit Malaysia yang ditarik sama 8,1 juta orang. Atau berarti jumlah uang ini tuh setara sama 15% dari total aset yang ada di EPF. Dan ini masuknya ngeri loh. 15% diambil dalam jangka waktu 2 tahun doang tuh ngeri loh. Ya gimana nggak ngeri? Kita lihat aja nih laporan pengambilan dananya. Kalau menurut laporan dari EPF disebut di awal tahun 2021, setahun setelah iSinar dibuka, itu 30% anggota EPF tuh udah ngosongin hampir semua tabungan mereka di rekening 1. Dan di akhir tahun 2022 disebut sebanyak 51,5% anggota EPF tuh cuma punya sisa tabungan kurang dari 10.000 ringgit Malaysia doang. Ini kan ngeri banget loh. Padahal kan targetnya waktu si anggota udah mencapai usia 55 tahun, tabungan mereka tuh minimal udah ada 240.000 ringgit. Endingnya cuma nyisa nggak nyampe 5% dari target, anjir. But during COVID, then Prime Minister Muhyiddin Yassin, leader of the Perikatan Nasional government, allowed a special dispensation for workers to dip into their EPF to cushion the impact of the pandemic. Dan masih menurut laporannya EPF, dengan kondisi kayak gini diperkirakan cuma 18% anggota doang yang tetap bisa punya dana pensiun sesuai skema targetnya. Sisanya 72%-nya kalau mereka udah tua dan pensiun nanti, dana penghidupan buat ngebiayain hidup mereka sendiri sampai wafat tuh nggak akan cukup. Atau malah bisa aja mereka nggak punya tabungan masa tua sama sekali. Ya kalau gini masuknya emang udah krisis sih ini. Emangnya kalau nabung lagi nggak bisa? Ya bisa-bisa aja, tapi jadi butuh waktu yang lebih lama lagi nih. Ini kita bedah deh nih. Jadi kalau menurut The Center, kalau anggota EPF punya gaji sebesar gaji rata-rata nasional atau di angka 2.000 ringgit Malaysia per bulan, mereka tuh bakal butuh waktu 6 tahun biar nominal tabungan EPF mereka balik lagi ke masa-masa sebelum iLestari sama iSinar muncul. Ke masa-masa sebelum diambil karena pandemi. Ingat ya, waktu 6 tahun tuh bukan waktu buat mencapai target yang 240.000 ringgit tadi. Bukan waktu buat mencapai target keseluruhan. Itu tuh cuma waktu biar tabungan kita balik lagi kayak semula. Balik lagi kayak sebelum ditarik-tarikin gara-gara pandemi. Nah buat balikin kayak gitu aja tuh kira-kira butuh 6 tahun. Sementara kalau anggotanya punya gaji dengan upah minimum sekitar 1.500 ringgit, itu butuh waktu 8 tahun buat ngebalikin tabungannya. Ya ini emang berasa kacau sih ya, tapi ya mau gimana lagi. Soalnya di masa-masa pandemi sama pasca pandemi kan orang-orang tuh emang lagi butuh duit banget kan. Jadi ya serba salah kalau uang tabungan yang nggak diambil kita jadi nggak bisa makan. Tapi kalau diambil malah di masa tuanya nanti kita nggak bisa makannya. Gimana coba? Dan mirisnya lagi, kalau menurut Nur Hisham Hussein, Chief Strategy Officer EPF, dia bilang, dengan keadaan sekarang, cuma sekitar 4% doang masyarakat Malaysia yang bisa ngebiayain hidup mereka setelah pensiun nanti. Sisanya ya pada bingung nanti hari tuanya gimana, udah kan nggak ada uang, nggak ada kerjaan, tabungan juga belum cukup, atau malah nggak punya sama sekali. Ya lu bayangin aja, cuma 4% loh yang aman loh. Ini kan dikit banget, Jir.
Further data revealed the depths of Malaysia's retirement crisis. As many as 30% of contributors have emptied their basic savings account. And only 4% of Malaysians can afford to retire, according to EPF officials. Terus gilanya lagi, kalau menurut Kementerian Keuangan Malaysia disebut, kalau tabungan di EPF cuma dibiarin nyisa 10.000 ringgit doang, tanpa kita tambah-tambah lagi, itu nantinya setelah kita pensiun, karena dipotong biaya admin bulanan dan lain-lain, kita tuh cuma bakal punya 42 ringgit doang per bulannya. Aduh, stres anjir. Padahal nih ya, pengeluaran bulanan buat pasangan suami istri lanjut usia di sana tuh butuh sekitar 3.200 ringgit. Sementara lansia yang hidup sendiri, pengeluaran bulanannya tuh mencapai sekitar 2.500 ringgit. Nah ini kalau beneran cuma punya 42 ringgit doang ya mau dipakai apa anjir? Buat biaya makan seorang aja kan sebulannya tuh kira-kira 600 ringgit. Dan kalau udah kayak gini, kalau orang tuanya nggak punya simpanan masa tua begini, ya nantinya siapa lagi yang bakal ngebiayain hidup mereka kalau bukan anak-anaknya. Jadinya ya si anak bakal jadi sandwich generation ini, padahal di saat bersamaan biaya hidup di Malaysia tuh meningkat terus tiap tahunnya. Jadi udah kan biaya hidup di sana tiap tahunnya terus bertambah, ditambah lagi lu harus ngebiayain hidup orang tua lu. Belum lagi kalau ternyata lu udah punya keluarga, lu udah punya anak. Wow, itu seru banget tuh. Dan mirisnya, kalau menurut Malaysia Aging and Retirement Survey disebut, hampir 40% responden bilang kalau mereka tuh nggak terlalu mikirin masa pensiun. Urusan nanti pensiun mah gimana nanti aja udah. Padahal terus kalau menurut Business Times dari New Straits Times disebut di tahun 2030 nanti Malaysia tuh bakal jadi negara tua yang mana 15% dari total populasinya tuh berusia 60 tahun ke atas. Nah dengan keadaan kayak gini ditakutkannya kalau krisis pensiunan ini terus berlanjut yang ada nanti malah makin repot karena makin banyak orang tua, makin banyak lansia yang nggak punya uang buat ngehidupin diri mereka sendiri. And by 2035, I think we will have 14% of our populations that are above 65, and this group are very vulnerable. They spend more on medical, on healthcare. Dan kacaunya lagi, masalah penarikan masal tabungan IPF ini juga diperparah sama kemiskinan, rendahnya skill dan keterampilan, sama tingginya tingkat utang masyarakat Malaysia. Kalau menurut Hafidzi Razali, direktur dari Bauer Group Asia, dia bilang, biaya hidup yang semakin tinggi sekarang tuh nggak sejalan sama pertumbuhan pendapatan masyarakat. Jadi biaya hidupnya naik terus, tapi income-nya segitu-gitu aja atau bahkan lebih rendah. Yang berarti bakal makin banyak masyarakat Malaysia yang tertinggal secara ekonomi. Jadi ya gimana mau ngebiayain orang tua kalau dia sendiri aja hidupnya susah. Dan menurut IPF, sebagai negara multiras, ada Melayu, Cina, India, itu ternyata ras Melayu tuh jadi yang paling terdampak sama krisis pensiunan ini. Buat perbandingannya nih, di bulan Desember 2022, rata-rata tabungan orang Cina Malaysia tuh ada di angka sekitar 45.000 ringgit. Tabungan orang India ada di angka 15.000 ringgit. Dan tabungan orang Melayu itu kurang dari 5.000 ringgit. Ini jauh juga ya bedanya ya. Through the 4 rounds of withdrawals, 8.1 million Malaysians took out 145 billion ringgit from the pension fund. The median savings fell across all races, with Malays being the most affected. Tapi ya ini nggak heran sih, soalnya kalau menurut Peter Yong dari Mr. Money TV, di interviewnya sama CNA, dia bilang skill orang-orang Malaysia tuh emang kurang. Soalnya yang skillnya bagus-bagus tuh mereka tuh malah pada kerja ke Singapura karena gajinya lebih gede di sana. Dan terutama yang begini tuh orang-orang Melayunya, makanya yang di Malaysia tuh ya tabungannya pada dikit-dikit karena ya kerjanya ya di level menengah ke bawah. Dan skill yang terbatas segini kan pastinya ngaruh ke pendapatan dong, makanya jadinya mereka susah buat nabung dan ngumpulin dana pensiun. Orang buat sehari-hari aja gaji sebulan langsung habis, gimana mau nabung? Terus menurut Malaymail, rasio utang rumah tangga terhadap PDB Malaysia juga tuh tinggi banget. Jadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Utang rumah tangga tuh apa? Utang rumah tangga tuh maksudnya semua pinjaman yang dimilikin sama rumah tangga. Kayak KPR, cicilan kendaraan, kartu kredit, ya pokoknya utang dari pengeluaran rumahan lah. Nah, rasio utang rumah tangga terhadap PDB Malaysia adalah 81,2%. Dan ini kalau kita bandingin sama Singapura misalnya yang rasio utang rumah tangganya tuh 69,7%, atau sama Indonesia yang rasio utang rumah tangganya tuh 17,2%,
Ya kan jadi berasa gede banget ya rasio utang rumah tangganya Malaysia ya. Dan angka ini berarti nunjukin kalau banyak banget warga Malaysia yang dibebanin sama utang cicilan. Jadi kalau sewaktu-waktu ekonominya turun, itu pasti bakal bingung banget tuh nyari cara buat bayar utang-utangnya. Dan mungkin ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa banyak banget yang narik tabungan EPF selama pandemi dan pasca pandemi. Ya kemungkinan buat bayar cicilan mereka. Dan di sini pemerintah Malaysia sendiri, mereka tuh sebenarnya udah nyoba ngebalikin keadaan dengan cara naikin upah minimum di negaranya. UMR-nya dinaikin tuh. Terus para ahli di sana juga udah minta pemerintah buat naikin usia pensiun dari 55 ke 60 tahun. Biar jumlah tabungan di akun mereka tuh jadi lebih banyak sebelum akhirnya mereka pensiun. Sebelum akhirnya bisa diambil tabungannya. Ya kita doain aja semoga cara-cara ini berhasil ya. Amin, 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 amin. I think most Malaysians actually don't save. Recently, there was a survey report done by Ringgit Plus. It says that 70% of Malaysians actually save less than 500 ringgit a month. Yeah, and about 60% of Malaysians actually are living on paycheck to paycheck. Dan sebenarnya akses lebih cepat ke tabungan pensiun buat nanganin dampak pandemi itu nggak cuma dilakuin sama Malaysia doang loh. Negara-negara lain juga kayak Australia, Amerika, Chili, Peru, Afrika Selatan, sampai Portugal, mereka juga tuh udah nyoba cara ini buat nolong finansial masyarakatnya yang terdampak pandemi. Tapi ya ternyata Malaysia emang jadi yang paling parah nih efeknya. Bahkan kalau menurut Geoffrey Williams, ekonom di Malaysia University of Science and Technology, dia bilang, kegagalan penerapan kebijakan di Malaysia ini harus dijadikan pelajaran buat negara-negara lain. Biar negara lain nggak gegabah dan nggak nimbulin masalah kayak apa yang terjadi di Malaysia. Segitunya loh sampai dijadiin pelajaran buat negara lain loh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah krisis pensiunan di Malaysia tuh ke depannya bakal bisa diatasi? Atau ini bakal sulit? Yang mana nih? Silakan komen. You face retirement crisis. Retirement crisis is not going to be in next generation. It's already happening because short-sighted of the policymaker at that time. A lot of old age poverty, and the bulk of them gonna be Malay people. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang krisis pensiunan yang lagi terjadi di Malaysia. Ya, faktor yang gue highlight sih tadi sih, gara-gara kebanyakan cicilan itu. Makanya ya jadi pada ngambilin tabungan pensiun semua kan sekalinya kena pandemi kan. Itu ya sayang banget sih sebenarnya. Kalau lu mau revisi ke gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.